Assalamualaikum, halo semuanya, saya Bay Haki, mahasiswa Magister Akuntansi Universitas Trisakti. Di video kali ini saya akan membahas mengenai non-violence communication. Oh ya, sebelumnya video ini dibuat dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah Psikologi Audit, yang mana mata kuliah ini diampu oleh Profesor Dr. Haryono Umar. Oke, kita kembali ke topik. Jadi, apa sih non-violent communication itu? Non-violent communication adalah pendekatan komunikasi yang berdasarkan pada prinsip-prinsip non-kekerasan. Ini bukan teknik untuk mengakhiri perselisihan, tapi ini adalah sebuah metode yang dirancang untuk meningkatkan empati dan meningkatkan kualitas hidup bagi masyarakat yang menggunakan metode tersebut. Komunikasi non-kekerasan ini atau non-violent communication dikembangkan oleh seorang psikolog klinis yang bernama Marshall Rosenberg mulai tahun 1960-an sampai dengan tahun 1970-an. Buku Rosenberg yang berjudul Non-Violent Communication: A Language of Life populer sebagai buku self-help dan buku teks psikoterapi yang dianggap sebagai teks otoritatif tentang konsep non-violence communication tersebut. Rosenberg menyatakan bahwa semua manusia memiliki kebutuhan yang sama dan bahwa semua tindakan kita merupakan upaya untuk mendapatkan kebutuhan-kebutuhan tersebut agar terpenuhi. Namun, situasi konflik yang paling sering muncul terjadi karena kita memilih untuk menggunakan bahasa dan strategi yang menurut kita sudah paling benar untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Kita dididik oleh sistem dan budaya di mana kita tumbuh dan hidup, yang mana sistem atau budaya tersebut belum tentu sejalan atau belum tentu sepenuhnya diterima ketika kita mengimplementasikannya di dalam kelompok lain. Dalam bukunya, Rosenberg menyebut ada 4 komponen yang membangun non-violent communication, yaitu observasi, feeling atau perasaan, need atau kebutuhan, serta request atau permintaan. Yang pertama, observasi. Ini adalah fakta apa yang kita lihat, dengar, atau rasakan. Observasi ini haruslah murni didapat dari pengamatan faktual, bukan penghakiman atau penilaian. Kebanyakan orang tidak suka terhadap penilaian yang dilakukan oleh orang lain terhadap dirinya, karena mereka biasanya memiliki cara pandang berbeda terhadap apa yang mereka kerjakan. Yang kedua, feeling atau perasaan, yaitu pengungkapan perasaan atas hasil dari observasi. Hal ini perlu dilakukan agar kita bisa secara akurat mengidentifikasi apa yang kita atau orang lain rasakan pada saat itu, namun bukan dengan tujuan untuk mempermalukannya. Nah, yang ketiga, ini ada need atau kebutuhan, yaitu penyampaian atau pengungkapan hal yang kita butuhkan yang menyebabkan munculnya feeling atau perasaan tadi. Perasaan seringkali membantu kita memahami kebutuhan yang mendasar, mengekspresikan kebutuhan tanpa membuat penghakiman moral dapat memberi kita kejelasan tentang apa yang sedang terjadi dalam diri kita atau diri orang lain pada saat itu juga. Kemudian yang keempat, request atau permintaan. Ajukan permintaan untuk melakukan tindakan yang konkret untuk memenuhi kebutuhan yang baru saja diidentifikasi. Tanyakan dengan jelas apa yang kita butuhkan saat ini daripada menyimpir atau mengungkapkan apa yang tidak kita butuhkan. Agar permintaan benar-benar menjadi permintaan, bukan tuntutan, biarkan orang tersebut menolak atau mengusulkan alternatif lain. Kita bertanggung jawab agar kebutuhan kita terpenuhi dan membiarkan orang lain bertanggung jawab untuk kebutuhan mereka sendiri. Lalu, bagaimana kalau non-violent communication ini diterapkan dalam sebuah perusahaan yang bergerak di bidang konsultasi perpajakan atau dalam kata lain di sebuah konsultan pajak? Misalkan, saya adalah seorang konsultan pajak. Saya menerima email dari klien saya bahwa klien saya baru saja mendapat kiriman surat tagihan pajak atau STP dari kantor pajak atas keterlambatan penyampaian SPT masa PPN.
Lalu saya menghubungi staf saya yang menghandle penghitungan, penyetoran, dan pelaporan pajak atas klien saya tersebut. Halo Windy, barusan saya mendapat email dari Pak Suharyono dari PT Tenis Meja dan dari Pak Subur dari PT Bola Basket. Mereka melampirkan surat tagihan pajak dari KPP mengenai denda keterlambatan pelaporan SPT PPN masa pajak Januari 2021. Apa benar kamu terlambat melaporkan SPT PPN kedua PT tersebut? Baik Pak, sebentar saya cek dulu. Iya benar Pak, saya terlambat melaporkan PPN kedua perusahaan tersebut. Loh, kok bisa? Aneh sekali, selama 3 tahun kamu kerja di sini, saya nggak pernah lihat kamu telat dalam melakukan pelaporan. Iya Pak, saya terlambat melakukan pelaporan karena waktu itu di hari terakhir pelaporan, saya sedang sakit dan dirawat selama 3 hari. Kedepannya saya harap keterlambatan pelaporan ini tidak terjadi lagi, karena hal ini bisa saja memberikan citra yang kurang baik di mata klien terhadap kantor kita. Oke, kalau gitu tolong kirimin semua bukti penyetoran dan pelaporan PPN klien-klien yang kamu handle ya. Iya baik Pak, akan saya kirimkan sekarang. Saya sudah cek, selain PT Tenis Meja dan Bola Basket, ada satu lagi klien yang terlambat kamu laporkan PPN-nya, yaitu PT Bulu Tangkis. Benar Pak, 3 dari 8 klien yang saya handle terlambat saya laporkan PPN-nya di masa Januari 2021. Windy, kedepannya jika kamu sedang berhalangan untuk masuk saat waktu pelaporan PPN ataupun PPH, tolong beritahukan teman kamu untuk membantu sementara melaporkan pajak klien-klien yang kamu handle, supaya tidak terjadi keterlambatan pelaporan yang mengakibatkan terbitnya STP dari kantor pajak. Iya baik Pak, kedepannya saya akan lebih aktif meminta bantuan rekan saya untuk menghandle sementara pekerjaan saya ketika saya tidak masuk. Oke, itu tadi adalah contoh penerapan 4 komponen nonviolent communication di dalam sebuah kantor konsultan pajak. Dalam percakapan antara saya dan Windy, tadi terdapat 4 komponen nonviolent communication, yang mana observation dalam percakapan tadi adalah ketika saya menerima email dari klien-klien yang di dalam email tersebut dilampirkan surat dari kantor pajak yang mereka terima perihal keterlambatan pelaporan PPN masa pajak Januari tahun 2021. Kemudian setelah saya tanyakan kepada staf yang menghandle perusahaan-perusahaan tersebut, ternyata memang betul ada keterlambatan pelaporan PPN masa pajak Januari 2021. Kemudian feeling atau perasaan dalam percakapan tadi adalah ketika saya merasa heran karena selama bekerja di perusahaan saya, staf saya yang bernama Windy tadi tidak pernah melakukan kesalahan berupa terlambat dalam melaporkan SPT masa PPN. Lalu need atau kebutuhan dalam percakapan tadi yaitu saya meminta kepada Windy untuk tidak membiarkan keterlambatan pelaporan PPN ini terjadi lagi di masa yang akan datang, karena bisa memberikan citra yang kurang baik di mata klien. Dan yang terakhir, request atau permintaan dalam percakapan di atas yaitu ketika saya meminta kepada Windy untuk mempintarkannya menghandle sementara pekerjaannya ketika dia sedang tidak bisa masuk kantor. Oke, mungkin itu tadi adalah sedikit teori dan contoh nonviolent communication yang bisa saya sampaikan dalam video ini. Kalau kalian punya kritik dan saran atau mungkin kalian menemukan kesalahan atau teori atau contoh yang saya berikan di video, silahkan tulisan di kolom komentar di bawah. Terima kasih atas waktunya. Klik like jika kalian suka dengan video ini atau dislike jika kalian tidak suka. Saya Ahmad Baihaqi pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.